Yang positif ini, konsep yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian KDM dan dunia berkualitas atau kebutuhan dasar manusia. Tapi nanti beda sama kebutuhan dasar manusia yang seperti di keperawatan. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama ada disiplin positif, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian keyakinan kelas, kemudian KDM dan dunia berkualitas atau kebutuhan dasar manusia. Tapi nanti beda sama kebutuhan dasar manusia yang seperti di keperawatan. Kemudian restitusi, ada 5 posisi kontrol. Jadi nanti mungkin jika ada kesempatan, mumpung kita kumpul bareng, nanti mungkin bisa didiskusikan untuk keyakinan kelas. Jadi langsung teraplikasikan ke pembelajaran semester ini. Oke, untuk terkait keyakinan kelas ya, saya menambahkan dari keterangan dari Bu Mei, keyakinan kelas itu memang bersifat universal. Jadi universal berarti umum ya, dan juga abstrak. Jadi kayak tadi yang dicontohkan Bu Mei itu kayak keyakinan kelas saling menghormati. Saling menghormati itu nantinya kan kalau di breakdown ke bawah itu nanti akan menjadi kesepakatan kelas atau peraturan. Seperti itu. Jadi kalau semuanya yang tadi disampaikan Bu Nafis, kesepakatan kelas itu kan konkret, sudah rinci. Apa sih yang perlu dilakukan, misalnya boleh makan di dalam kelas. Nah itu bisa menjadi kesepakatan. Sebenarnya keyakinan kelas itu memang kesepakatan antara guru dengan murid. Cuma di sana itu apa sih bedanya keyakinan kelas dengan peraturan? Dengan adanya keyakinan kelas, kalau kita meyakini nilai-nilai yang ada di keyakinan kelas itu, kita memiliki motivasi intrinsik untuk melakukan atau mematuhi peraturan yang ada. Sebenarnya seperti itu. Jadi kalau semuanya sebelum kita membuat keyakinan kelas di masing-masing kelas, yang benar kata Ibu Erma tadi, apakah nanti ada kemungkinan misalnya 20 guru akan ada 20 tempelan, itu kan banyak sekali ya. Bisa saja itu kan bisa kita buat fleksibel. Kita bisa diskusi bareng sesama guru. Kira-kira keyakinan kelas yang akan muncul itu apa? Setelah itu kita membuat keyakinan kelas antara guru, bisa itu dibawa ke kelasnya masing-masing. Tapi sifatnya kita tidak boleh memaksakan siswa. Ini berdasarkan rapat guru ini loh keyakinan kelasnya, bukan. Tapi kita juga curah pendapat ya, jadi meminta anak-anak kira-kira keyakinan kelas apa yang perlu ditambahkan atau sudah disetujui itu, seperti itu. Ketika kita membuat keyakinan kelas, benar tadi dari hasil rapat, tetapi alangkah lebih baiknya karena kita belajar di kurikulum Merdeka, kita tidak langsung memberikan rank. Ini loh seperti ini keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu kita baca dulu, ketika anak-anak bingung keyakinan kelas yang seperti apa ya. Nah, dari peraturan ini kita bisa menjadi pertanyaan tematik. Contohnya gini, gimana kalau kelasnya ini ketika jam pelajaran saya harus tepat waktu. Tuh, jadi nggak langsung kita, ini loh hasil rapat, karena kita kan sekarang di kurikulum Merdeka, nanti diibaratkan nanti kita masih memaksa seperti itu. Ibu Nur. Berarti keyakinan kelas itu dibuat dalam rangka untuk mematuhi dan menegakkan dari peraturan tersebut. Ya, gitu benar. ya, goalnya begitu ya. Ya, okay. Peraturan kelas ini tujuan keyakinan kelas ini tujuannya
atau goalnya itu untuk menaati dari peraturan sekolah. Tapi cuma bedanya itu kalau di bahasa Indonesianya langsung sama tidak langsung, dan kayak tersurat sama tersirat, sama kata-katanya kalau hukuman kan dilarang datang terlambat. Kalau keyakinan kelas, alangkah lebih baiknya jika nanti kita kelasnya tepat waktu. Seperti itu aja kok. Bedanya cuma di kata-kata. Seperti itu. Ada lagi Bapak dan Ibu guru, mungkin saya bisa sharing lagi. Monggo. Saya tadi entah kurang memperhatikan atau memang belum tersampaikan. Yang di bagian apa ya tadi ya? Hukuman dan penghargaan kalau tidak salah ya. Artinya memberikan hukuman itu tidak patut, memberikan penghargaan pun juga tidak efektif. Terus sebaiknya kita gimana ya Bu? Saya jadi bingung soalnya. Terima kasih Bu Irma. Kemarin kita juga sharing bareng itu juga sama. Kayak kasusnya di beberapa sekolah itu juga sama. Ketika saya katakanlah siswa A lomba olahraga gitu ya, menang, kemudian nanti dari sekolah biasanya kalau di daerah Kota Blitar itu kebanyakan ngasih penghargaan berupa, mohon maaf saya sebutkan itu berupa uang. Seperti itu, oke, penghargaannya berupa uang. Itu anak-anak kalau menurut mereka itu, kita kemarin diskusi itu, anak-anak malah motivasinya malah kuat sekali Bu. Terus kemarin itu katanya instruktur itu kemarin fasilitator sama instruktur itu kemarin gini, ya secara teori itu memang ketika kita memberikan penghargaan itu kita kayak mematikan kreativitas, kemudian pembelajarannya lebih tidak efektif dan lain-lainnya. Tapi secara nyata kalau manusia sendiri kan mempunyai sifat kepuasan ya, kepuasan, dan kayak kalau kita diberi penghargaan itu kayak wah aku harus menang biar aku nanti dapat itu kan memang sifat manusiawi, memang seperti itu. Jadi ketika kita memberikan penghargaan itu ya penghargaan yang lebih ke yang lebih bermanfaat. Jadi kalau kemarin itu juga dibilang antara teori dan prakteknya itu pasti tidak akan sama Bu. Kalau menurut teorinya itu memang kita tidak boleh memberikan penghargaan, tapi nanti di prakteknya monggo seperti itu. Kemarin kita juga silakan Bu. Kemarin hanya itu juga yang bilang gitu kan. Bu Mei, saya dulu. Saya ini ya, saya kok agak kurang setuju kalau misalkan anak kita sudah, jadi penghargaan itu tidak hanya diberikan kepada mereka yang berprestasi, tetapi penghargaan itu diberikan juga kepada anak yang misalkan berani berpendapat walaupun itu masih salah. Seperti itu bagaimana Bu? Untuk kita memberi penghargaan kepada siswa tadi kan ada yang memunculkan sifat iri antara siswa A dengan siswa B. Katakanlah siswa A aktif terus, siswa B nggak pernah tanya terus. Nah sebaiknya kita memberikan penghargaannya itu dalam yang sama. Katakanlah maksudnya kita memberi penghargaan sama, kayak penghargaan itu bukan cuma kayak kita memberi sesuatu yang berbentuk kayak uang, kemudian barang-barang. Bisa kita memberi penghargaan berupa kayak gini, wah kamu ujian. Kemudian nanti kalau gimana Bu kita menyiasati memberikan penghargaan itu di kelas, bisa kita panggil anaknya. Hati-hati ya. Yang lainnya sudah atau belum? Oke.
mandiri, disiplin, bernalar kritis, dan lain sebagainya. Dengan adanya keyakinan kelas itu, dengan sadar saya menjalani kesepakatan yang telah disepakati bersama. Saya membuat dan menjalani keyakinan kelas tersebut dengan rasa senang dan puas karena dapat menyampaikan pendapat saya secara terbuka. Guru tidak memaksakan kehendaknya, kelas menjadi lebih nyaman dan pembelajaran yang dilakukan lebih menyenangkan.